Dari apa nih? Kumara! Kumarang! Di mana kalian? Kurungan emas. Atu, apa kalian mendengarku, Atu? Atu, kenapa sulit sekali ditembus? Bagaimana dulu caranya Kumara menghubungi aku? Mungkin aku harus konsentrasi lagi. Kumara, tolong dengarkan panggilanku, Kumara. Kumara, di mana kau, Kumara? Kumara! Kumara! Ya! 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 Blackjack! Akhirnya para inye-inye muda itu kita dapatkan, Blackjack. Vega, ini namanya sekali menyelam, 4 pulau terlampaui. Namanya sekali menyerang, 4 harimau kita tangkap. 3 harimau muda, 1 perempuan cantik. Sekarang kita masukkan ini itu ke dalam mobil dan kita bawa ke Jakarta. Sebelum rencana kita tuh tercium oleh injek-injek yang lainnya. Hah? Baik, baik. Rati, berikan ramuan itu kepada Rajo Langit dan Karina. Ayo, Puspa. Rajo, Karina. Terima kasih. Dato, Atuk, Abu. Ada apa, Atuk? sepertinya terjadi sesuatu dengan Kumara, Humbalang, Limbubu, dan Pitaloka. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu kita harus segera ke sana. Tunggu. Karina, Rajo. Kalian tetap di sini saja. Biar aku dan Dato Abu yang menyusul mereka. Rati, Puspa, tolong jaga Rajo Langit dan Karina. Kalau ada apa-apa, suruh Rajo Langit menghubungi aku. Iya, Bang. Tapi sebenarnya apa yang terjadi, Bang? Puspa, nanti saja aku jelaskan. Sekarang kami buru-buru. Mari, Datuk. Ayo, mari. Assalamualaikum. Atuk Lebay, Atuk Abu. Ada perampok memasuki perumahan warga, Atuk. Iya, Bajul. Aku sudah tahu soal itu. Oh, Kalian tenanglah. Para inye muda sudah mengatasi masalah ini dan kami akan menyusul ke sana. Nina, tolong jaga Ibu Rati, Bu Puspa, Karina, dan Rajo Langit.
Baik, Atu. Badrul, Ya, Tuh. ayo ikut. Satu. Kemana mereka perginya? Cepat sekali menghilang. Kita kehilangan jejak. Ya jelas kalah lah Guru Artaya kalau tenaga kita dibandingkan oleh tenaga mereka. Mereka kan para inye. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dang Rifai tenang saja, tenang. Dang Rifai jangan khawatir. Media akan memanggil para ini dengan pengungkap batin. Pengungkap batin? Pak Gumara, atau Alang, kalian semua dari mana? Jawab panggilan Medi. Roger. Apa bisa dikopi? Ganti, Roger. Woi, Medi. Apa-apaan kau pakai Roger segala? Memangnya walkie-talkie? Namanya juga usaha, Dang. Siapa tahu saja para ini mendengar panggilan Medi. Lagi pula, di sini tidak ada sinyal. Sudah. Kalian tak usah bercanda macam itu. Sekarang kita kembali saja ke Kumayan. Ayo. Ludes, semuanya ludes. Gimana kita bisa dagang besok, Pak? Karena semua modal kita habis dirampok. Sekarang kita jatuh bangkrut, Bu. Kita jadi orang miskin. Sabar Pak Jayadi, uang kan masih bisa dicari. Yang penting Pak Jayadi dan Bu Rida selamat. Apa kau bilang? Sabar. Mas Ubay. Apa kau sudah kehilangan akal? Bagaimana mungkin aku bisa sabar? Dalam keadaan aku terkena musibah macam ini. Semua harta kekayaanku habis. Diambil oleh perampok itu. Sebaiknya kalian diam. Semuanya diam. Aku tak mau lagi mendengar nasihat macam itu. Waduh, nasihat. Semoga para ini berhasil menangkap para perampok tadi. Kalau tidak, habislah aku. Mereka bahkan membawa berangkas tempat aku menyimpan uang dan emas aku. Aduh. Mohon maaf, Atu. Bagaimana? Apa semua para perampok tuh sudah tertangkap, Atu? Iya, gimana ini, Tuh? Maaf sekali, aku belum mendapat kabar dari Gumara soal itu. Kami kemari justru ingin menyelidiki hal itu. Atu, para perampok itu bukan pendekar sakti, kan? Kalau mereka perampok biasa, Gumara dan para ini lainnya pasti bisa mengalahkan mereka. Ya kan, Atu? Pak Joni, tenang. Pak Guru Kumara bisa mengalahkan mereka. Walaupun mereka pendekar sakti sekalipun. Siluman yang begitu hebat semacam Hang Cinda bisa dikalahkan oleh Pak Guru Kumara. Ya, benar apa yang dikatakan Pak Yunus. Hilangkan dulu kekhawatiran kalian. Tetaplah di sini. Dan tetap berdoa. Jangan lupa itu. Kami sekarang akan menyisir kampung lagi. Untuk memastikan keamanan kampung. Baik, Oh ya, Ratna, Pina, Raju Langit sudah kembali, tapi terluka dia. Jadi Dang Raju sudah di sini, Atu. Dan dia terluka seperti apa? Sekarang dia ada di mana, Atu? Sekarang dia berada di rumah Datul Bekarat. Dia masih lemah. Susulah ke sana. Baik, Atu. Kami akan ke sana. Ayo, Uni, kita ke sana, Uni. Andung, kami pamit dulu, Andung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta sekali lagi kepada semua warga agar tetap tenang, tetap waspada, jangan lupa berdoa, dan tetap bersatu. Karena aku curiga, ini adalah jebakan musuh untuk memancing kepanikan warga. Baik, Atu. Baik, Atu. Baik,
bagaimana rencana kalian dalam penghasutan rindu terhadap para ini? Apa sudah dimulai? Kata Hang Cinda, kekuatan rindu jikalau dimaksimalkan akan sangat besar. Bahkan bisa 100 kali lipat lebih kekuatan dari Hang Cinda. Kita sangat membutuhkan dia bergabung dengan kita. Sepertinya rencana itu sudah gagal, Belinda. Gagal? Tapi bagaimana mungkin? Bukankah waktu itu Rindu sudah mulai percaya kalau aku adalah ibunya? Sudah mulai percaya dia? Ya, Rindu memang sudah terhasut dengan silsilahnya. Dia percaya aku dan kau adalah orang tuanya. Tapi emosinya tak stabil. Sepertinya kebencian pada Hang Cinda sudah berakar dalam dirinya. Dia berani menyerang Hang Cinda dan juga marah padaku waktu aku menegurnya. Begini saja. Katakan pada dia, aku sudah mati. Kita lihat bagaimana reaksi siluman itu. Baiklah, aku akan mencarinya. Lanjutkan. Wow. Laura, sebenarnya aku sangat bingung sekali. Aku tidak tahu aku harus berpihak kepada siapa. Menurut Datuk Tunggal, aku adalah putrinya. Putri Datuk Putra Kumbang. Tetapi selama ini para ini sangat baik memperlakukan kita. Rindu, kamu tidak boleh setengah-setengah. Kita harus berdiri sendiri. Jangan memihak. Cora, kamu akan tetap ada di sampingku. Apapun yang terjadi. Iya, Rindu. Aku akan selalu mendampingi kamu. Sampai maut memisahkan kita. Kamu harus berjanji ya, Cora. Ya sudah, kalau begitu lebih baik sekarang kita ke Kumayan. Ayo. Ayo. Mau dibawa kemana kita ini semua? Ayo, kita kerahkan seluruh kemampuan kita untuk menghancurkan tempat ini. Ayo. Ada apa ini? Berhenti. Kalian berdua ini siapa? Dan untuk apa? Kalian malam-malam datang kemari. Kami ingin masuk ke dalam gua ini. Maaf, tidak ada satu orang pun yang boleh masuk ke dalam gua tanpa seizin dari Kanjeng Watu. Kalau begitu, tolong panggilkan Kanjeng Watu. Tidak bisa. Kanjeng Watu sedang istirahat di dalam. Kalian tidak bisa ganggu. Ayo, sudah.
kalian tidak berilmu. Dan sangat mudah dikalahkan dengan 1 pukulan atau 2 pukulan. Rupanya, kalian berdua cukup tangguh. Hanya seperti ini ilmu kalian. Mana ilmu harimau yang kalian miliki? Mana? Kami sedang belajar. Kalau kami sudah memenuhi persyaratannya, kami semua akan menjadi manusia harimau. Yang kalian lihat ini adalah harimau sejati. Beliau adalah Ki Tunggal. Sesepuh para Inyi di tanah Sumatera. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Soalnya, hanya Kanjeng Watu yang memiliki ilmu harimau. Harimau! Ilmu harimau hanya bisa dimiliki bagi orang-orang yang berjiwa bersih. Karena harimau adalah raja hutan dan memiliki sifat pelindung, bukan pengganggu seperti kalian. Sebaiknya kalian pulang ke rumah masing-masing. Atau sekarang juga kami habisi kalian. Jangan pernah kalian menginjakkan kaki di Gunung Sindoro ini. Jika kalian masih ada di sini, aku jamin kalian tidak akan selamat. Selama wilayah ini dalam pengawasan harimau sejati. Baik, baik. Kami pergi. Ayo. Ayo. Karina, kamu jangan bergerak dulu, nak. Karina sudah tidak apa-apa, Bu. Karina bosan tiduran terus. Karina mau cari angin sebentar ya. Tapi Karina, Udah, Bu. Karina kan sudah bilang. Karina itu sudah sembuh. Karina sudah tidak apa-apa. Hanya sebentar saja kok, ya. Karina, kalau kamu mau keluar, biar ibu temani ya. Tidak usah, Bu. Karina biar sendiri saja. Karina, Rajo, kenapa? Apa yang terjadi sama dengan Rajo? Saya nggak apa-apa. Rajo, Karina, tunggu Karina. Rajo, bagian mana yang sakit, dah? Bagian mana? Karina. Ya Allah, Karina, tunggu Karina. Aku harus cepat menyusul para Inyi muda. Karina, kamu ini sebenarnya mau kemana? Ibu, tadi kan Karina sudah bilang sama Ibu. Karina mau mencari angin segar. Tapi sepertinya angin di sini kurang segar ya, Bu. Karina mau mencari angin di tempat lain ya. Assalamualaikum. Karina tunggu. Hati. Ya Tuhan. Karina mau kemana? Ayo, Dinda. Siapa yang tega melakukan hal ini kepada Dang Rajo? Saat Dang pulang menuju Kumayani, Dang diserang oleh wajah Sirloinsti beserta anaknya, dan mereka dibantu oleh Datuk Putra Kumbang. Saat Dang sedang tidak mempunyai kekuatan di wilayah Kerinci, mereka dengan mudah melumpuhkan Dang macam ini. Dan bukan Dang saja yang dikalahkan, tetapi kitab Limo milik ayah kita dirampas. Dang sekarang benar-benar pecundang, Pina. Dang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dang Rajo, jangan salahkan diri Dang Rajo seperti itu. Itu bukan salah Dang Rajo. Ratna juga yakin Dang Rajo pasti bisa merebut kitab itu lagi. Pasti. Tidak harus. Setelah saya sembuh, saya langsung akan mencari Datuk Putra Kumbang, Ki Rotan,
dan orang-orang yang telah membuat saya macam ini. Darajo, bagaimana perjalanan Darajo ke Solo? Apa Darajo menemukan makam apa kita? Saya tidak menemukannya. Karina! Karina! Ya Allah, Karina kemana? Ibu Rati, Karina kemana? Ibu juga tidak tahu, Nina. Tadi dia lari sangat cepat sekali. Dan sekarang tiba-tiba sudah menghilang. Rati, Puspa, ada apa ini? Kenapa kalian ada di sini? Karina, Bang. Tadi dia bilang sama Rati kalau dia mau keluar hanya untuk mencari angin. Tapi tiba-tiba dia menghilang entah kemana. Dasar anak keras kepala. Biar aku menelisiknya. Bagaimana Atu? Apa Atu menemukannya? Iya, dia sedang menuju kayu 5. Biar aku menyusulnya. Betul. Hendak kemana kau? Putri Semidang Rindu yang cantik jelita serta ayu dan manis senantiasa bahagia hatinya. Itu bukan urusan Hansa. Oh, Putri Semidang Rindu, ketus sekali kau. Kan tidak benar apa yang kau katakan barusan. Sebab kemanapun kau pergi, apapun urusan kau akan selalu berhubungan dengan aku. Sebab aku adalah keturunanmu, darah dagingmu. Kau benar. Aku tidak sudi. Sama sekali tidak sudi. Ratu Hangcida. Dan asal kau tahu, aku tidak akan mau bergabung denganmu. Maksudmu? Kau akan berkhianat, begitu? Kau akan kembali bergabung dengan inyek-inyek yang hampir punah dan busuk itu? Rindu, Putri Semidang Rindu. Mereka sudah menghancurkan hidup kau, membunuh keluarga kau. Aku tidak peduli sama sekali apapun perkataanmu. Dan aku tidak bergabung dengan para inyek ataupun denganmu. Tapi aku dan Gora akan berdiri sendiri. Kita akan terpisah. Bagaimana dengan ayah dan ibu? Aku sama sekali tidak peduli dengan mereka. Aku juga tidak mengerti bahwa mereka orang tua kandungku ataupun tidak. Kasar kali kata-kata kau. Tak pantas keluar dari wajah kau yang begitu ayu dan cantik. Bukan hanya mulutku yang kasar atau Hangcinda, tetapi tangan dan kakiku juga bisa kasar untukmu. Kalau kau tidak pergi dari sini juga, aku akan menghabisimu, Hangcinda. Kau tahu, aku mengetahui semua kelemahanmu. Semua kelemahanmu. Dan kau tidak akan berdaya melawan aku. Serah kau. Memang bisa. Bahkan mungkin kau bisa menghabisi aku. Tapi kau tidak akan mungkin bisa mengambil tulang sengkang dari Gumara. Kau tidak mungkin bisa mengalahkan dia. Memangnya kau bisa mengambil tulang sengkang Gumara? Bukankah selalu gagal kau mengambil tulang sengkangnya? Asal kau tahu, Hangcinda, sehebat-hebatnya manusia dan sesakti-saktinya Gumara, dia pasti memiliki titik kelemahannya. Dan laki-laki memiliki 3 kelemahan, yaitu harta, tahta, dan wanita. Dan asal kau tahu, aku memiliki 3-tiganya. Dan aku
akan menggoda Gumara dengan melakukan 3 cara itu. Sombong kan. Dan satu lagi kelemahan Gumara, dia terlalu baik. Dia tidak akan tega untuk melukai Rindu. Kita akan gunakan kebaikannya itu. Jadi sebaiknya kau pergi saja. Kami tidak membutuhkan bantuan kau. Ya, keterlaluan kalian. Berani-beraninya kalian berdua meremehkan aku seperti ini. Aku nggak tukang cinta. Aku tidak peduli. Sopanlah padaku. Lebih baik kita pergi. Kurang ajar kalian. Ngapain kita harus melihat dia? Ya. Marahannya itu. Ya. Merapi dan laut. Yang bilang aku marah siapa? Alangkah bahagianya aku. Badai hasutan di Kumayan. Puting beliung kelicikan. Aku berhasil. Aku sekarang tinggal ongkang-ongkang kaki. Rindulah yang akan membunuh Gumara untukku. Keberhasilan terjadi kembali pada Ratu Hangcinda. Kalian pikir aku marah? Stop. Ada apa, Blackjack? Terkita mana? Sebentar. Aku telepon yang ada di truk. Blackjack. Tidak ada yang angkat. Wah, ini pasti terjadi apa-apa ini. Ayo, kita putar balik. Baik, Bos. Karina, dari mana kau? Kenapa malam-malam begini kau jalan-jalan sendirian saja? Aku hanya sedang mencari udara segar saja, karena aku bosan di rumah. Oh iya, kalian sendiri dari mana? Sebenarnya kami semua habis mengejar para perampok bersama Pak Ratu. Cuman kami semua kehilangan jejak karena Pak Ratu terlalu cepat. Apa mereka pergi ke arah Kayu Lima? Orang itu perginya ke arah Kayu Lima. Mungkin saja perampoknya itu bisa jadi orang Bengkulu. Ya, benar juga. Karena di kampung Kumayan ini, yang mempunyai motor seperti itu cuma satu orang, yaitu Toto Awan. Woi, siapa itu? Ayo kejar, ayo. Yang maut? Pantesan saja tercium bau busuk di sini. Hei, nenek tua keriput dan busuk. Ngapain kau di atas situ? Sini turun, atau saya yang naik nih. Saya yang naik. Jangan, hati-hati. Sun, matahari cium. Cium matahari. Sun. Cing, teng, teng, cing, teng, cing, teng, teng, cing. Ayo, naik. Loncat-loncat. Bermain denganku. Ayo, ayo. Sun, matahari cium. Bla, 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 bla. Biar aku habisi dia. Karina! Tuh, kenapa tuh melarang Karina untuk menyerang dia? Tahan, Karina. Dia sudah menjadi siluman gila. Pitaloka sudah melumpuhkan ilmunya. Dia itu tidak berbahaya.
Oh, lalu kenapa Atu ada di sini? Seharusnya aku yang bertanya sama kau. Kenapa kau ada di sini? Bukankah kau harusnya ada di rumah? Kau itu sedang aku sembuhkan, Karina. Gadis Karina. Karina nakal. Karina nakal. Diam. Karina baduk. Diam. Diam. Atu, Karina itu hanya mengkhawatirkan Kamara dan juga yang lainnya. Karina khawatir saat Pitaloka bilang kalau dia mendengar suara auman harimau. Kau ini jangan banyak alasan. Dia itu baik-baik aja. Ayo pulang. Ibumu mencemaskan kau. Dia mencari sampai ke tengah hutan. Kalau terjadi sesuatu bagaimana? Iya betul Karina. Apa yang dikatakan Dato' Lupekar. Sebaiknya kau pulang saja. Tidak baik melawan orang tua. Iya sudah, baiklah. Kalau menurut Atu, memang Kamara dan juga yang lainnya itu baik-baik saja. Coba sekarang Atu hubungi mereka. Kau ini... Atu, coba Atu pastikan dulu saja. Kalau memang Kamara dan yang lainnya itu tidak kenapa-kenapa, Karina janji. Karina akan pulang. Dan Karina akan mengerjakan PR sampai selesai dan besok pagi Karina akan bangun lebih pagi untuk berangkat ke sekolah. Karina janji. Ayo Atu. Sudah, Atuk, lakukan saja. Tidak apa-apa. Siapa tahu apa yang dikatakan Karina itu adalah benar. Baiklah. Tapi kau harus janji. Ya, Karina janji. Kumara. Alam. Alim. Kumara. Bagaimana Atu? Tidak ada yang menjawab aku. Biar aku coba lagi. Kumara, jawab aku. Kumara. Bagaimana? Sabar ya Dang Rajo. Suatu saat nanti, Dang Rajo pasti akan mengetahui semuanya. Dang Rajo tidak boleh dibutakan oleh dendam. Tapi saya... Iya, Dato'. Baik, Dato'. Baik. Akan segera saya sampaikan. Kebetulan Dato' Abu ada di sini bersama saya. Jadi, Dato'. Ada apa, Raju? Dato' lebih karat berpesan kepada Dato' Umbalang, Gumara, dan Limbu tidak bisa dihubungi oleh jurus Pamukobatin. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi, Rajo? Rati, tenanglah. Mbak, coba Dang Rajo hubungi Pamara saja. Bina, biar aku saja. Kumara, Alang, Alim. Kumara, Alang, Alim. Bagaimana, Atu? Tidak bisa. Bagaimana ini? Bagaimana, Atu? Pasti terjadi sesuatu dengan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka tidak sedang dikerinci, kan? Rati, tenang. Jangan khawatir dan jangan panik. Kalau kita panik, kita tidak akan berpikir secara jernih. Kita berdoa saja supaya Gumara dan yang lain-lainnya tidak terjadi apa-apa dan dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita jangan pernah mengambil kesimpulan apa-apa. Kita sekarang menunggu kabar selanjutnya dari Lebekarat. Pergi kau, Buyang Maut. Sun, matahari tiup. Dasar siluman gila. Tuh kan, Atu. Apa Karina bilang? Pasti terjadi sesuatu dengan Kamara dan juga yang lainnya. Ayo, Atu, kita harus menyusul mereka sekarang. Mereka semua lari ke arah Bengkulu, Atu. Kita semua lihat sendiri. Bengkulu. Atau
jangan-jangan ini semua adalah ulah Blackjack. Iya, kemungkinan memang benar begitu. Karena setauku dalam sejarah Kumayan, memang sering terjadi perang, pembunuhan dan penculikan. Tapi kalau soal perampokan besar-besaran, aku juga baru mendengarnya kali ini saja. Karina yakin, pasti Kamara dan juga yang lainnya itu sudah diberikan racun emas murni oleh Blackjack. Sehingga mereka semua tidak bisa menerima pamukak batin dari Atu. Blackjack itu kan mengetahui apa kelemahannya harimau. Atu, kita harus menolong mereka sekarang juga, Atu. Baiklah. Kita susul mereka. Karina, tapi ingat. Kau jangan macam-macam. Dan jangan gegabah. Kau ini belum pulih benar. Iya, Atu. Karina janji. Atau kami semua ikut kan? Tidak. Kalian kembali ke Kumayan. Bantu Dato' Abu untuk melindungi Kumayan. Baik, Dan. Ayo, Karina. Ayo, kita ke Kumayan. Buruan saya, tapi... Nampaknya ada keributan di Kumayan. Aku harus ikut serta melihat. Siapa tahu aku bisa bertemu dengan musuh yang tangguh. Sun matahari cium. Tong jing jing tong jing tong jing jing tong. Diam! Suara kamu itu sampai terdengar sama macam tim tidur. Bisa membangunkan dia. Diam! 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 Nenek peot. Orang ganteng, orang tampan. Sun matahari cium. Tong jing jing tong jing tong jing jing tong jing tong jing jing tong. Sudah, Pita. Saya yakin kok. Pasti sebentar lagi para Atu akan menyelamatkan kita. Gumbalang, Limbubu, kalian tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Gumara. Baik saja, Gumara. Pak Mara, bagaimana kalau kita selamanya terjebak di sini? Bagaimana kalau tidak ada orang yang menolong kita? Pita, kamu jangan berbicara seperti itu. Saya yakin, tidak akan lama lagi mereka pasti akan menemukan kita dan menyelamatkan kita dari sini. Tapi bagaimana kalau para Ratu tidak datang, Pak? Pita, saya pasti akan melakukan segalanya untuk bisa keluar dari tempat ini. Sekarang kamu istirahat saja, Pita. Kemana ya truk kita? Kok tiba-tiba menghilang? Apa mungkin truk kita masuk ke jurang? Karena aku melihat 2 kilometer di belakang kita ada jejak truk masuk ke jurang. Ayo, kita kembali ke tempat tadi. Ayo. Baik, Bos. Atu, ada apa? Apa di bawah sana? Ada musuh, Atu? Bukan aura musuh. Tapi sepertinya ada yang aneh. Aku mendengar suara Pitaloka. Suara Pitaloka. Atu coba lihat ke situ. Di sana seperti ada bekas roda yang habis mengerem, Atu. Dan pepohonannya juga pada rusak. Seperti habis terjadi kecelakaan. Tapi apa mungkin Kamara kecelakaan? Harus kita lihat
Dan kita buktikan, kalau memang bukan Gumara yang ada di sana, pasti ada manusia yang membutuhkan pertolongan kita. Ayo kita lihat. Ayo tuh. Karina! Ayo! Datuk! Ayo Karina, kita bantu mereka. Ayo tuh. Mau apa kalian? Tidak semudah itu. Benar sekali. Ternyata kau. Senang sekali aku bisa bertemu dengan kalian lagi di sini. Bagaimana kalau sekarang kita lanjutkan pertarungan kita yang waktu itu sempat tertunda? Bagaimana? Tapi ingat, di tengah hutan ini hanya ada hukum rimba. Yang menang akan pulang dengan selamat, dan yang kalah akan pulang ke akhir. Jangan banyak bicara kamu, Rina.